adalah pemimpin di masa yang akan datang. Kaum muslimin jemaah-jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, karena paham hedonisme dan jiwa materi ini pula rumah tangga yang seharusnya mampu mewujudkan sakinah, mawaddah warahmah, anak-anak yang soleh dan solehah hancur berantakan. Suami bersenang-senang, istri menghilang, anak-anak menjadi liar dan meradang. Bukankah negara akan jaya bila rumah tangga kita jaya? Negara akan makmur bila rumah tangga kita juga makmur. Kaum muslimin rahimakumullah, disinilah pentingnya media dakwah yang efektif, praktis dan tepat sasaran, sehingga mampu membentengi masyarakat dari gaya hidup hedonisme dan materialistis. Sebagaimana perintah Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Imran ayat 104, agar kita selalu berdakwah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa la takum minkum ummatun yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Dan hendaklah ada di antara kamu sebuah umat yang menyuruh kepada kebajikan, menyuruh kepada ma'ruf, dan mencegah dari yang munkar. Mereka lah orang-orang yang beruntung. Untuk mengikis habis budaya hedonisme dan membentuk paham materialisme ini, harusnya dimulai dari diri kita sendiri, kemudian baru melangkah ke orang lain, agar hidup kita kembali ke jalan yang ditetapkan Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, agar bangsa dan negara ini tidak terpuruk lagi, bisa duduk sama rendah dan berdiri sama tinggi dengan negara lain, bahkan selangkah lebih maju ke depan dibanding negara lain. Amin ya rabbal alamin. Hadirin rahimakumullah, adapun langkah-langkah yang harus kita lakukan dalam berdakwah untuk membendung budaya hedonisme dan materialisme ini adalah: yang pertama, mari dekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala lewat berzikir, berpikir, koreksi diri, muhasabah, introspeksi diri, dan melaksanakan sholat yang kontinu dan berkualitas. Karena dengan sholat yang berkualitas, kita mampu membentengi diri kita dari hal-hal negatif yang akan mempengaruhi diri kita. Sebagaimana firman Allah di dalam surat Al-Ankabut ayat 45. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Utlu ma uhiya ilaika minal kitabi wa aqimis shalah. Inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Wala dzikrullahi akbar. Wallahu ya'lamu ma tasna'un. Bacalah apa yang telah diwahyukan kepadamu, yaitu Alkitab atau Al-Qur'an, dan dirikanlah sholat. Sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan-perbuatan keji dan mungkar. Dan sesungguhnya mengingat Allah atau sholat adalah lebih besar utamanya dari ibadah-ibadah yang lain. Dan Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. Yang kedua, jadikan diri kita hamba Allah yang bersyukur. Dengan mensyukuri apa yang ada serta semangat berikhtiar atau berusaha untuk mewujudkan segala cita, diakhiri dengan tawakal atau pasrah dan berdoa, insya Allah kita dijauhkan dari berjiwa materialistis dan dijauhkan dari sifat iri dan dengki kepada orang lain. Karena sifat iri ini tidak akan mendatangkan sukacita, justru berujung duka nestapa. Rasulullah SAW bersabda, "Innalah hasada ya'kulul hasanat kama ta'kulun narul haqq." Artinya, sesungguhnya iri dan dengki akan memakan kebaikan sebagaimana api yang membakar kayu kering. Hadis riwayat Abu Dawud, Ibnu Majah, Abu Ya'la dan Al-Baihaqi dalam Syarah Al-Iman dengan sanad yang dhaif. Hadirin rahimakumullah, selanjutnya yang ketiga, jadikan diri kita berpola hidup yang sederhana, tidak konsumtif. Kesederhanaan adalah awal kebahagiaan. Karena hidup sederhana bukan berarti selalu kekurangan, melainkan sebuah cara hidup yang bertujuan untuk menjauhkan diri dari sikap tamak dan serakah. Sedangkan hidup konsumtif dan menghambur-hamburkan uang merupakan awal kebangkrutan dan mendapatkan laknat dari Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah berfirman dalam surat Al-Isra ayat 26-27. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa atidal qurba haqqahu wal miskina wa ibnis sabili wa la tubaddziru tabdzira. Innal mubadzirina kanu ikhwana syayatin wa kana syaitanu li rabbi kafura. Dan berikanlah kepada keluarga-keluarga yang dekat dan haknya, kepada orang miskin dan orang dalam perjalanan,
dan janganlah kamu menghambur-hamburkan hartamu secara boros. Sesungguhnya pemborosan itu adalah saudara-saudara setan, dan setan itu adalah sangat ingkar kepada Tuhan. Hadirin rahimakumullah,